Sahabat alam, Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi sumber daya alam, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, maupun perkebunan. Bahkan di Kabupaten Kolaka, di Kabupaten Konawe, dan Konawe Selatan, dikenal sebagai daerah penghasil beras. Namun demikian, angka produksi beras belakangan ini sedikit menurun. Para petani seringkali mengeluh karena hasil panen setiap tahunnya tidak pernah meningkat, seiring dengan berkurangnya debit air pengairan dari daerah aliran sungai atau das di daerah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara hasil produksi beras petani dengan keberadaan daerah aliran sungai atau das, ikuti laporannya berikut ini. Selamat mendengarkan dan mari bersahabat dengan alam. Sahabat alam, tanggal 10 Mei 2008 kemarin, suasana sore di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe saat itu sangat cerah. Kicauan burung di atas hamparan sawah yang hijau dan sudah menguning seakan melengkapi indahnya perjalanan kami di sore itu. Para petani yang datang sejak pagi tetap sibuk mengamati setiap jengkal ladang persawahan miliknya. Maklum, sebentar lagi musim panen akan tiba. Aktivitas dan kesibukan seperti ini sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Senyum tawa kegembiraan menanti hasil panen melimpah sudah tidak terlihat lagi. Dari raut wajah mereka terpancar bayangan kecemasan minimnya hasil produksi. Perasaan cemas seperti ini sejak awal sudah mereka rasakan, sebab distribusi air untuk mengaliri sawah sudah sangat terbatas. Pengairan irigasi dari daerah aliran sungai atau das yang diandalkan petani selama ini sudah tak mampu lagi, sehingga secara otomatis produksi gabah mereka akan turun. Kalau airnya itu tergantung musimnya, kalau musim penghujan memang agak mudah air, tapi kalau musim kemarau itu air setengah mati memang. Banyak hujan sekali, jadi istilahnya dia longsor tanahnya dari gunung. Langsung tertampung di bendungan. Sudah tertampung di bendungan, pol pasirnya jadi terbawa air lagi di saluran induk nih. Jadi sudah sampai di sawah-sawah, begitu masuk di sawah, setiap pintu sawah. Kalau masyarakat Tenggar itu sama teman-teman itu sering cekcok kalau masalah air. Sedangkan kalau susah air tuh, Pak. Kalau itu mencarinya kalau siang hari tidak dapat air itu. Kadang 1 sampai 1 malam itu full enggak tidur cari air. Sedangkan itu kalau malam itu kalau susah air atau musimnya susah air, kalau malam itu banyak sekali itu orang keliaran di sawah tuh cari air. Secara umum, sumber pengairan sawah petani di Kecamatan Abuki sangat ditentukan oleh keberadaan daerah aliran sungai atau das. Das ini berfungsi sebagai penerima, penyimpan, sekaligus mengalirkan air hujan ke sungai-sungai kecil menuju danau dan laut. Aliran sungai-sungai inilah yang dimanfaatkan warga sebagai sumber pengairan irigasi persawahan. Sehingga, bila aliran sungai-sungai ini mengering, maka secara otomatis warga, khususnya petani, kesulitan mendapatkan pengairan. Salah satu contoh aliran sungai di Bendungan Asolu yang dibangun sejak tahun 1991 di Kecamatan Abuki. Saat ini sudah tidak berfungsi baik. Banyak lokasi persawahan petani setempat sudah tidak teraliri lagi. Bukan hanya di Abuki, petani desa Ulu Mowewe, Kabupaten Kolaka juga merasakan hal yang sama. Kekurangan pasokan air mengakibatkan produksi gabah di desa ini menurun. Para petani yang dulu bisa panen 3 kali dalam setahun, kini tinggal sekali saja dalam setahun. Daerah aliran sungai atau das yang menjadi penyangga kebutuhan air selama ini rusak akibat maraknya penebangan liar di sepanjang das. Hanya kalau masalah air memang berbeda dalam tahun-tahun 90-an toh. Ya apakah karena masalah
hutan atau masalah apa saya kurang tahu. Hanya memang kurang air. Dulu biasanya di sini sawah bisa 2 kali 1 tahun, sekarang hanya 1 kali. Ada itu kalau masalah kekhawatiran itu, siapa tahu nanti kalau hutan ini tidak dilestarikan, artinya itu pasti efeknya sama petani. Jadi mungkin air akan langsung kurang. Jadi kalau kurang habis, kita tidak bisa bersawah. Bukan hanya produksi gabah yang menurun, masyarakat juga akan mendapat ancaman lain seperti bencana banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Secara umum, ancaman das di wilayah Sulawesi Tenggara berasal dari kerusakan hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Izin pembukaan lahan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota tidak pernah memperhatikan kaidah konservasi lahan dan pengembangan pembangunan daerah seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Program BPDA Sampara, Mahendro. Mungkin kita khilaf dan lain sebagainya, kita melakukan pemukiman baru. Saya kaget, ternyata sudah ada villa di atas Tahura di sana. Apa yang harus kita pilih antara HAM dan konservasi? Sebetulnya kita nggak bisa trade off demikian. Kita harus mencari solusi yang bijak terhadap ini. Nah, berarti gini, bagaimana sekarang kita mengembangkan, menangani pemukiman-pemukiman, bangunan-bangunan yang sudah di Tahura, tapi dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya ada perda yang mengatur bahwa mulai tahun 2007 ke atas, 2008, 2009 itu sudah nggak boleh lagi ada namanya pengembangan wilayah di situ. Kalau toh masyarakat harus berkebun di situ, komposisi kebunnya harus jelas. Misalnya nggak boleh pertanian intensif, nggak boleh perkebunan intensif. Dia harus tetap memikirkan namanya faktor konservasi. Bagaimana tanaman pohonnya, bagaimana pengembangan. Kalau toh kita harus mengembangkan ekonomi produktif, berarti kita memilih tanaman-tanaman yang konservatif. Kita harus teknologi, bagaimana teknologi konservatif yang ada. Dalam